Shalom, pada saat ini saya akan memberikan sedikit materi singkat berkaitan mengenai neraka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam bahasa Yunani, neraka adalah Gehenna. Ya, nah Gehenna ini tentu merupakan sebuah simbolik yang dimana pada waktu itu Gehenna merupakan sebuah tempat pembuangan sampah di sekitaran kota Yerusalem. Nah, sehingga bisa diartikan bahwa Gehenna merupakan sebuah tempat-tempat orang yang dimana bisa dikatakan orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang tidak berguna atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, kembali kepada diskusi kita pada saat ini. Nah, ini sedikit di disclaimer ya, bahwa ketika saya nanti memberikan mungkin sebuah materi yang mungkin baru didengar atau baru diketahui oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan menganggap bahwa saya tidak percaya tentang neraka yang ada siksaan. Tidak. Nah, disclaimer dulu bahwa saya percaya bahwa di dalam neraka ada siksaan, ya. Dan disclaimer juga bahwa kita atau saya percaya bahwa surga itu ada, surga itu nyata, surga itu real. Nah, tetapi yang ingin kita diskusikan di dalam forum ini atau di dalam tema ini, dalam konteks ini, terkait dengan apa-apa yang ada di dalam neraka itu. Nah, itu yang perlu kita diskusikan ya. Masalah neraka kita sudah clear, kita percaya bahwa neraka ada dan siksaan di dalam neraka itu tentu juga ada. Hanya saja alat-alat yang terkandung di dalam neraka itu yang perlu coba kita didiskusikan atau saya kasih penjelasan supaya logik lah ya, supaya logik. Nah, yang pertama kita mengetahui bahwa di dalam neraka itu ada api ya, ada api. Seperti di dalam Markus 9 ayat yang ke-43, di sana dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, di sana di neraka dikatakan ada api, dan kemudian dikatakan juga ada kegelapan ya, seperti dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di sana dikatakan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap ya, kegelapan yang paling gelap. Nah, yang selanjutnya ada dikatakan ulat ya, ulat. Di dalam Markus 9 ayat 44 sampai 48, di sana bisa dibacakan lah ya. Di sana dikatakan, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, dan seterusnya. Silakan dibaca di dalam Markus 9 ayat 44 sampai 48. Nah, coba kita sinkronkan lah ya, coba kita sinkronkan. Pertama dikatakan ada apa dikatakan api ya. Yang kedua ada kegelapan. Yang ketiga ada ulat ya, ada ulat atau cacing lah begitu ya, atau ulat lah, sini ulat dikatakan. Nah, coba kita berpikir secara seksama. Katanya di dalam neraka itu ada api ya, tetapi juga ada kegelapan. Bagaimana mungkin ada api tetapi ada kegelapan? Kegelapannya juga bukan kegelapan yang biasa-biasa, tetapi kegelapan yang paling gelap. Tetapi di sisi lain ada apa? Di sisi lain ada
api. Atau mungkin sebaliknya, saya tidak tahu ya kenapa cacing yang di sini binatang ya, ada apa dengan cacing ya, tapi setidaknya kita bisa katakan bahwa ada cacing, ada api, tapi cacingnya tidak mati. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang bisa membingungkan kalau kita menafsirnya secara hurufiah. Ya, nah jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ini tidak berbicara soal hurufiah, ini berbicara soal simbol, simbolik, ya, simbolik. Terkadang kan api neraka itu digambarkan sebagai kegelapan. Kegelapan itu tentu bisa diartikan bahwa memang di sana itu sesuatu gejolak yang luar biasa. Kita tidak bisa melihat sesuatu apapun. Kan kita tahu bahwa mata kita ini kan bisa melihat oleh karena ada sedikit pantulan cahaya. Iya kan? Nah, anggap saja ini rumah ini atau ruangan ini gelap. Sekalipun mata saya ini bagus, tapi kalau namanya ada sebuah kegelapan, ini masih kegelapan biasa loh ya. Tentu saya tidak akan melihat, apalagi pas jam 12 malam begitu baru bangun, terjaga dari bangun begitu dari tidur, tiba-tiba mati lampu. Tentu ini mata pasti tidak akan bisa melihat secara total. Padahal itu kan kegelapan yang masih biasa, ya. Apalagi digambarkan di sini merupakan kegelapan yang paling gelap. Artinya kita tidak bisa melihat apa-apa. Dalam arti di sini kengerian, lebih ke arah kengerian, ya, bukan. Jadi kegelapan tidak bisa ditafsir bahwa gelap di neraka itu, bukan, tapi sesuatu hal yang bersifat tidak ada sesuatu bagaikan hutan belantara. Tapi di sini tidak bisa diartikan gelapnya itu secara figuratif, ya. Nah, ini itu istilah saya katakan pun bagaikan hutan belantara, itu juga itu tafsiran saya secara figuratif juga, secara simbolik juga ya. Jadi, nah kembali kepada api. Maksudnya kalau disinkronkan dengan api katanya kegelapan, tetapi ada api di dalamnya, kan sesuatu hal yang aneh kan. Coba di mana kita bisa melihat ada kegelapan, gelap sekali, tetapi di situ juga bersamaan loh ya, bersamaan di ruangan itu ada api. Nah, jangan nanti dikatakan, itu kan tidak ada yang mustahil bagi Allah, kan Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Ya, kita percaya akan hal itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus bisa memahami apa yang dimaksud Alkitab di sini. Jangan dikit-dikit mujizat, dikit-dikit itu, ya kita percaya tentang itu. Ya, memahami. Kalau orang yang terlalu ekstrem tentang ini kan, kenapa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Betul-betul itu, kita percaya itu bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita sebagai orang yang belajar tentang Alkitab, coba kita memahami juga apakah yang dimaksud barang-barang atau benda-benda yang di dalam neraka yang digambarkan di dalam Alkitab. Apakah itu bisa diterima dulu kita sebagai manusia, sebagai orang yang berakal yang diberikan oleh Allah, bisa nggak diterima dikatakan ada kegelapan, sekaligus di situ juga ada api. Apinya itu tidak biasa-biasa juga. Api yang sangat menyala-nyala, api yang sangat terang benderang. Nah, demikian juga ulat, ya. Nah, inilah kita coba bayangkan atau pahami, ternyata kita bisa ambil kesimpulan bahwa semuanya itu bersifat figuratif atau simbol, ya, simbol. Tidak bisa dipahami secara hurufiah, ya. Jadi api yang dimaksud simbol itu panasnya minta ampun, tapi belum tentu yang dimaksud di situ api. Artinya karena kan kita tahu bahwa api itu panas, menyakitkan begitu ya. Demikian juga kegelapan menyakitkan, demikian juga cacing atau ulat menyakitkan. Nah, di sini menjadi konklusi daripada ketiga benda yang kita baca di sini adalah lebih ke arah menyakitkannya, menyakitkan. Ketika berbicara api, menyakitkan. Ketika berbicara kegelapan, menyakitkan. Ketika berbicara ulat, menyakitkan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di dalam ketiga benda ini, menyakitkan atau mengerikan, ya, tidak bisa ditafsir secara hurufiah. Nah, jadi kembali kepada disclaimer yang tadi, ya, sekali lagi kita lah ya, saya percaya bahwa ya di neraka itu ada, ya, neraka itu pasti ada, dan kesakitan atau siksaan di dalam neraka itu ada.
Cuma yang perlu kita diskusikan di situ benda-benda yang sedikit berkontradiksi itu kita coba diskusikan bersama, ya. Jadi jangan nanti keluar habis dengar video ini mengatakan, aduh pendeta Tony tidak percaya ada neraka, ya. Tidak begitu. Saya percaya ada neraka, di neraka ada siksaan, ya, siksaan yang paling dahsyat. Tetapi masalah benda-benda yang ada di dalamnya mari kita diskusikan. Nah, ini saya sudah memberikan pendapat saya bahwa itu bersifat simbolik, ya. Nah, Alkitab juga sudah memberikan keterangan bahwa inti daripada hukuman neraka adalah dijauhkan sama sekali dari hadirat Allah dan kemuliaan kekuatannya. Dijauhkan dari Allah sama seperti istilah Gehenna tadi itu, ya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, yang dikatakan sebagai hukuman Allah yang penuh. Hukuman Allah yang penuh. Dalam Wahyu juga, Wahyu 14 ayat 10, anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Nah, artinya bisa diartikan bahwa neraka itu ya berbicara soal kedahsyatan, kengerian daripada hukuman Allah itu. Jadi barang-barang yang tadi itu merupakan sebuah gambaran yang menuju kepada bahwa neraka itu adalah dahsyat sakitnya, dahsyat penuh dengan siksaannya itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.